Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang saat ini sedang meracik pupuk, atau teman-teman yang sedang konsen di pertanian organik, atau mungkin yang sedang mencari solusi untuk teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit apa yang saya lakukan selama ini dengan pertanian ramah lingkungan atau pertanian organik. Nah, saya mengenal organik itu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Kemudian kita mencoba mencari beberapa resep yang paling mudah, namun hasilnya juga tidak kalah. Kalau kita menengok sedikit ke hutan itu dalam memenuhi kebutuhan tanaman, kebutuhan nutrisinya, kebutuhan bakterinya, dan kebutuhan apapun yang ada di hutan sangat mengandalkan kepada swadaya yang ada di hutan. Contoh misalnya, di hutan itu kan ada daun yang rontok, kemudian ada tanaman yang mati, atau mungkin pohon yang tumbang, bahkan ada bangkai yang mati. Nah, pada komposisi yang ada di hutan itu, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa di hutan ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, dan ada bangkai. Tentu setiap komposisi ini dia membawa bakteri, atau dia membawa makhluk hidup, mikroorganisme sendiri yang mengurai dirinya. Nah, kita mengambil dari ilmu hutan bahwa hutan sangat sederhana dalam mengelola kelestarian pertanian di hutan atau pertumbuhan yang ada di hutan. Nah, sehingga saya menyimpulkan gini, setelah mengikuti beberapa kegiatan, kemudian meramu beberapa pupuk dengan beberapa kombinasi, kita mengikuti pelatihan ke sana ke sini, kemudian saya menyimpulkan bahwa ada rumus-rumus tertentu yang kita bisa membuat pupuk itu menjadi mudah. Contoh misalnya, ketika kita ngambil bahan daun, maka pupuk yang dihasilkan nanti itu sangat baik untuk tanaman-tanaman yang daun, misalnya seperti sawi, kemudian kangkung, bayam, dan semua tanaman-tanaman daun. Ketika tanaman yang buah, itu kita bisa menggunakannya dengan pupuk yang dari bahan dasar buah, bisa dari buahnya, dari kulitnya, atau bagian-bagian buahnya, atau dari bunganya, itu juga bisa digunakan. Nah, biasanya saya menggunakan dari bahan-bahan buah yang kandungan airnya tinggi, tapi dikombinasi juga dengan bahan limbah buah yang kulitnya sedikit. Misalnya di sini salak, misalnya ini ada salak. Nah, baik, biar tidak terlalu panjang, maka saya akan coba mengenalkan bahan-bahan yang ada di sini. Yang pertama, untuk pembuatan pupuk ini saya beri tanggal. Pembuatannya adalah dibuat tanggal 29 Januari 2024. Diberikan label seperti ini agar kita tidak lupa kapan buatnya, nanti kapan panennya. Kemudian yang kedua, kita isi air 60%, atau saya buat 9 liter. Kemudian yang berikutnya, ini adalah air locknya. Ini terbuat dari botol yang dipotong seperti ini. Kemudian kita kasih sedotan yang dimasukkan sedemikian rupa sehingga ini menjadi tempat keluarnya gelembung, sehingga ada gelembung yang keluar dari komposisi bahan organik ini dan tidak ada udara yang masuk. Kemudian yang berikutnya adalah air. Ini ada air biasa. Kemudian ini ada wadah untuk mengaduk. Mohon maaf ini kotor karena biasa digunakan untuk proses pembuatan. Nah, untuk bahannya saya menggunakan bahan yang pertama, ini ada kulit pepaya, kemudian ini ada nasi yang kemarin udah habis.
Kemudian yang berikutnya ini ada kulit nanas. Yang berikutnya ini ada bunga pepaya. Ini ada gagang kurma. Kemudian ini ada kulit salak. Ini ada biji salak. Dan ini yang paling banyak yang mendominasi ini adalah kulit jeruk. Nah, untuk bahan bakteri pengurainya, bahwa pada setiap bahan-bahan ini pasti ada bakteri bawaan. Untuk bakteri dekomposernya saya menggunakan ini adalah dari nasi yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini. Ini sudah ada jamurnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah sekam bakar. Kenapa dibutuhkan sekam bakar? Kalau kita melihat pada kondisi hutan yang sudah mengalami kebakaran hebat, ketika terjadi turun hujan, maka tanaman akan sangat mudah tumbuh. Nah, bahkan ada juga beberapa teman-teman yang mempercayai bahwa sekam bakar ini sekam bakar seperti ini adalah sebagai tempat tinggalnya bakteri. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan membuat yang pertama ini adalah melarutkan ini dulu, melarutkan nasi. Kita tambahkan dengan tetes, secukupnya saja. Kemudian kita campur. Maaf, saya pakai tangan. Kita campur. Setelah larut seperti ini, kita tambahkan air. Kemudian kita biarkan dulu beberapa saat sampai dengan bakterinya hidup. Oke, ini kita biarkan. Nah, sekarang kita akan memasukkan bahan-bahan yang ada di sini. Untuk memasukkan bahan itu sebetulnya banyak metode. Ada yang diiris-iris kecil, ada yang di blender, kemudian ada yang langsung. Fungsinya adalah semakin kecil partikelnya, bentuknya, maka akan semakin cepat proses pembuatan pupuk cairnya. Ini kita masukkan dulu kulit jeruknya. Jadi dengan metode seperti ini tidak ada limbah dapur yang tersisa. Bagaimana ketika ada kulit durian? Kulit durian nanti kita proses tersendiri karena dia sangat keras dan tajam, maka kita mengolahnya dengan metode tersendiri. Nah, ini dimasukkan seperti ini aja. Ini ada biji salaknya plus kulit salak. Nah, mungkin biar tidak terlalu panjang untuk sampelnya seperti ini, nanti saya tambahkan ketika video ini sudah selesai. Kemudian ini ada bunga pepaya. Bunga pepaya pun kita masukkan. Berapa komposisinya, berapa jumlahnya? Untuk jumlah bahan organiknya ini hanya 30%. 30% dari kebutuhan air. Jadi kalau kita misalnya tidak menggunakan hitungan timbangan, maka kita membuat kira-kira 30% dari total ini. Kalau misal kita membuat timbangan, misalnya ini 9 liter, maka komposisi rumusnya, anggaplah yang 9 liter ini adalah 100%-nya.
maka bahan organiknya 30% dari 9 liter, itu sekitar 2,7. Kemudian yang 10%-nya ini adalah tetes. Nah, kita sampel aja, nanti saya lanjut. Kemudian yang berikutnya ini ada nasi sisa ini ada sebagai karbohidratnya. Ya, kita masukin aja, yang penting dia bisa masuk. Nah, kalau kita konsentrasinya pada pembuatan pupuk dari bahan kulit atau dari bahan buah atau dari bunga, maka kita menggunakan bahan-bahan itu dari bahan yang ada, dari limbah yang ada. Dan misalkan limbah-limbah ini nggak busuk. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita masukkan sekam bakar. Sekam bakar kita percayai sebagai tempat tinggal bakteri, maka kita masukkan. Apakah wadahnya harus menggunakan galon? Enggak, wadah bisa menggunakan apapun. Oke, kita sudah masukkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita memasukkan ini. Nah, kita pindah dulu. Nah, ini sudah selesai. Maka langkah selanjutnya adalah kita kita menempatkan ini ya. Ini kalau saya biasa sebut air lock. Alat ini bertujuan untuk jadi gini, pada saat proses pembuatan pupuk cair seperti ini, dalam waktu 2-3 hari atau mungkin 1 kali 24 jam, bahan organik ini menghasilkan gas, dan gas akan keluar lewat sirkulasi di air lock ini. Kemudian tidak ada udara luar yang bisa masuk. Pastikan bahwa yang kita buat ini air locknya tidak bocor. Nah, mungkin seperti ini cara pembuatannya. Ini saya singgahkan dulu. Nah, seperti ini pembuatan pupuknya. Ini nanti kita simpan sampai kapan? Sampai gelembung ini hilang. Nanti kita akan menambahkan juga tepung beras, atau ini juga airnya bisa diganti dengan air lebih. Nah, karena kita menggunakan nasi, maka tidak menggunakan tepung beras. Ketika kita tidak menggunakan nasi, bisa menggantikannya dengan tepung beras, atau airnya ini digantikan dengan air cucian beras. Mungkin itu yang bisa saya share untuk proses pembuatan pupuk generatif pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diadopsi oleh teman-teman.